When the mountains fall and the sea turns to wrath, but my word stands firm, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace. Salam sukacita dan damai sejahtera. Marilah kita saling menyapa anggota keluarga kita yang saat ini bersama-sama beribadah secara online, dimanapun kita berada. Kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah di tengah pandemi COVID ini. Kita mengawali ibadah kita dengan bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru 3 ayat 1 dan 2. Ibadah ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Pemahaman tentang kerajaan surga seringkali sebagai realitas yang kelak akan dinikmati oleh orang-orang Kristen pada suatu saat nanti. Cara pemikiran yang demikian bisa membuat orang-orang Kristen terjebak pada pola hidup yang salah. Maka dari itu Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kerajaan surga itu bukan semata-mata sesuatu yang baru akan datang kelak, tetapi juga sudah ada di tengah-tengah manusia. Ini berarti kita diingatkan bahwa iman kepada Allah Tritunggal adalah iman yang mewujud dalam kehidupan sehari-hari, di dalam lingkungan keluarga, lingkungan studi atau pekerjaan, bahkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Melalui tema hidup sebagai warga kerajaan surga, kita diajak untuk dapat mengenali sejumlah prinsip dan nilai sebagai warga kerajaan surga, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon pengampunan Tuhan atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa memohon pengampunan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa yang telah kami lakukan. Seringkali kami berdoa hanya untuk mengeluhkan keadaan kami, menyalahkan keadaan bangsa kami yang kami rasa semakin berat, menyalahkan sesama kami, mengeluhkan segala hal yang tidak mengenakan hati kami. Seringkali kami mendengarkan firman, tapi tidak melakukan firman-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah kami, supaya kami dapat kuat dan tetap teguh dalam menjalani dan menghadapi tantangan kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Doronglah kami untuk terus maju dan menjadi semakin kuat untuk tetap dapat sabar bertahan dalam kasih setia dan pengampunan yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
Untuk menyambut berita anugerah, marilah kita bangkit berdiri. Allah tidak memandang hina pada setiap orang yang berseru kepadanya, yang datang kepadanya dalam penyesalan. Sebab itu, Allah memberikan anugerah pengampunan dan berita anugerahnya demikian. Matius 16 ayat 18 dan 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa, mohon terang Roh Kudus untuk pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terangilah hati kami dengan terang Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan, dan kami dapat menerapkan firman Tuhan, prinsip-prinsip dari kerajaan Allah. Biarlah kami boleh mengerti, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Roh Kudus, berkaryalah di tengah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus, pembacaan Alkitab terambil dari Matius 13 ayat 31 sampai dengan 33, dilanjutkan ayat 44
sampai dengan 52. Demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu, 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan tema khotbah saat ini, yakni hidup sebagai warga kerajaan sorga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya di tiap tempat atau di tiap negara atau di tiap kota ada peraturan-peraturan, ada prinsip-prinsip, ada nilai-nilai yang diterapkan di tempat itu. Misalnya saudara-saudara, di Singapura kita tidak boleh, di tempat-tempat tertentu kita tidak boleh makan permen karet. Di London kita tidak boleh sembarang meludah di setiap tempat. Di Denmark itu siang hari pun lampu mobil harus dinyalakan. Dan saudara, di Rusia itu tidak boleh ada mobil yang kotor itu melaju di jalanan. Ya. Nah, apa sanksinya saudara? Kalau itu dilanggar, tentu ada sanksinya. Nah, kalau di Indonesia, saudara, kalau kita tidak menyalakan lampu motor di siang hari, biasanya kita juga bisa kena tilang. Dan biasanya di jalan raya, kalau kita nyetir mobil, biasanya di sebelah mana? Di sebelah kiri. Tapi di beberapa negara, itu harus nyetir mobil di sebelah kanan. Jadi saudara, masing-masing itu punya
aturan, dan di balik aturan itu biasanya terkandung nilai. Misalnya kebersihan, misalnya keamanan. Maka kita pun kalau mengendarai motor harus pakai helm, karena ada nilai keamanan di dalamnya. Nah, saudara, itulah aturan, itulah nilai yang biasanya dimiliki oleh setiap tempat, setiap kota atau setiap negara. Dan itu diwujudkan dalam suatu aturan yang diharapkan ditaati oleh warganya. Nah, saudara-saudara, kita itu bukan hanya sebagai warga negara Indonesia, tetapi kita sesungguhnya juga adalah warga negara kerajaan Allah atau warga negara kerajaan sorga. Nah, kerajaan sorga atau kerajaan Allah itu punya nilai-nilai, punya prinsip hidup yang saudara dan saya harus hidupi. Karena saudara dan saya adalah warga negara kerajaan Allah. Dan nilai-nilai itu tentu bersumber dari Allah sendiri dan firman-Nya. Dan nilai dan prinsip itu harus terus kita doakan. Bukankah setiap hari kita menaikkan doa Bapa kami yang di sana dikatakan apa? Datanglah kerajaan-Mu. Artinya kita rindu agar kerajaan Allah itu betul-betul kita lakukan. Kerajaan Allah itu betul-betul hadir. Dan nilai-nilai kerajaan Allah itu kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan saudara, nilai dan prinsip dari kerajaan Allah itu terus kita perjuangkan dan kita jadikan pola hidup. Karena apa, saudara? Saudara dan saya adalah warga kerajaan sorga, warga kerajaan Allah yang mesti menghidupi nilai-nilai, prinsip-prinsip yang ada di dalam kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, sebentar kita akan melihat nilai-nilai dan prinsip-prinsip kerajaan Allah yang Yesus ajarkan, yang harus kita sebetulnya berlakukan, yang harus kita hidupi. Dan Yesus mengajarkan nilai dan prinsip kerajaan Allah itu melalui perumpamaan-perumpamaan. Kita akan melihat secara cepat 5 perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan kita juga akan melihat kesaksian sebuah keluarga yang saya lihat menghidupi nilai dan prinsip kerajaan Allah itu. Dan kita akan melihat bersama-sama, saudara. Mari kita lihat. Yakni kisah Pak Budi dan keluarga. Tahun 1999 saat makan malam istimewa, ya. Pada waktu itu Pak Budi dan keluarga berada di Singapura, tapi mereka makan malam istimewa karena sengaja mendatangkan menu dari Korea. Pak Budi, istri dan ketiga anaknya makan bersama dalam makan istimewa. Mereka ingin mensyukuri rahmat Tuhan sebagai keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dan mereka berembuk bersama akan mengadakan liburan keliling dunia selama 33 hari. Mereka merencanakan liburan itu. Ya, tentu ini sesuatu acara yang sangat menyenangkan. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Saat makan malam istimewa itu, mereka melihat tayangan televisi yang menayangkan korban konflik Timur Timur yang mengungsi di Atambua, NTT. Dan ketika mereka melihat itu, mereka tersentuh. Dan Pak Budi kemudian berdoa, minta petunjuk Tuhan. Dan kemudian dia bilang sama istrinya, dan juga pada anak-anaknya, bagaimana ini? Kita mau keliling dunia, tetapi kita melihat ada situasi dan kondisi yang sangat memprihatinkan di Atambua, di NTT. Akhirnya saudara, mereka minta petunjuk Tuhan dan berdoa. Dan apa yang mereka putuskan, saudara? Mereka tidak jadi keliling dunia. Dan mereka batal keliling dunia. Mereka menunda keliling dunia. Dan mereka menuju ke NTT. Saudara-saudara, kalau saudara jadi anak-anak yang mau keliling dunia, kira-kira kecewa atau tidak, saudara?
Ya mungkin ada yang kecewa, aduh harusnya keliling dunia kok tidak jadi, ya kok batal. Ternyata saudara, anak-anak setuju, iya papa, iya mama, ya kita ke NTT saja, menolong mereka, memberi bantuan kepada mereka. Nah saudara, mereka batal keliling dunia, mereka menunda keliling dunia. Dan mereka menuju ke NTT saudara, untuk memberi bantuan sandang pangan kepada pengungsi. Bahkan saudara, beberapa waktu kemudian ya di tahun 2015 Pak Budi ini pensiun dini. Jadi 6 tahun sebelum pensiun ia berhenti menjadi pilot dan mengabdikan diri melayani anak-anak yatim piatu di Nusa Tenggara Timur. Nah saudara, mungkin kita bertanya-tanya, keluarga ini batal ke luar negeri, menunda ke luar negeri, dan Pak Budi ini berhenti menjadi pilot walaupun sebetulnya masih 6 tahun lagi dia berhenti jadi pilot. Mungkin kita bertanya, kenapa begitu? Nah, saudara, di sini kita melihat prinsip nilai yang pertama yang mereka hidupi sebagai warga kerajaan Allah, yakni mereka melepas yang berharga untuk mendapat yang lebih berharga. Keluar negeri bersama keluarga itu berharga, sangat berharga, family time. Mereka juga bersuka cita. Tapi pada waktu itu mereka melihat ada sesuatu yang lebih bernilai, yang lebih berharga, yakni menolong para korban pengungsi, para korban konflik dari Timur-Timur. Dan mereka melihat lebih bernilai untuk menolong sesama yang membutuhkan daripada bersenang-senang berjalan-jalan keliling dunia. Nah, saudara, ini mereka melihat ada nilai kemanusiaan yang lebih tinggi yang mereka pilih. Dan kita melihat saudara, menjadi pilot itu adalah sesuatu yang berharga. Duitnya sangat banyak, itu bernilai dan berharga. Tapi pada waktu yang sama saudara, dia melihat bahwa ada panggilan kemanusiaan. Dan dia rela berhenti pensiun dini untuk menunaikan panggilan hatinya. Dan dia melihat itu sebagai panggilan Tuhan untuk melayani orang-orang yang membutuhkan panggilan kemanusiaan. Dan itu dilihat lebih bernilai. Dan dia meninggalkan pekerjaannya sebagai pilot. 6 tahun sebelum dia pensiun dia berhenti untuk memberi pertolongan dan bantuan kepada orang-orang, pada anak-anak di NTT. Nah, saudara, hal ini mengingatkan kita pada perumpamaan Tuhan Yesus tentang seseorang yang menemukan harta terpendam di ladang. Kemudian dia rela menjual segala harta miliknya untuk mendapatkan harta itu dengan membeli ladang itu. Atau seorang pedagang mutiara yang menemukan mutiara yang indah, tapi kemudian dia melihat mutiara itu begitu indahnya dan dia rela melepaskan semua untuk mendapatkan mutiara itu. Nah, saudara, di sini kita melihat nilai yang pertama dari kerajaan Allah, yakni rela melepas yang berharga untuk mendapatkan yang lebih berharga. Nah, saudara, kita melihat cerita selanjutnya. Setelah memberikan bantuan sandang, pangan, dan mereka tentu senang bisa membantu para pengungsi ini. Tapi kemudian Pak Budi dan keluarga merasa kalau hanya memberi bantuan pangan, kalau pangan habis, kalau hanya memberikan bantuan pakaian sudah dipakai kemudian lusuh, rasanya kalau hanya bantuan sesaat kurang berdampak untuk selanjutnya, untuk masa depan dari anak-anak korban konflik ini. Para pengungsi ini. Kemudian mereka berembuk bagaimana untuk bisa membuat suatu gerakan untuk bisa memberikan masa depan kepada mereka. Lantas mereka merencanakan dan mendirikan panti asuhan. Dan panti asuhan itu diberi nama Roslin, panti asuhan Roslin. Pada mulanya mereka menangani anak-anak korban, anak-anak pengungsi. Tapi kemudian lama-lama menangani juga anak-anak yatim piatu dan yang miskin di sekitar NTT.
Jadi begitu banyak yang kemudian dilayani. Panti asuhan berdiri saudara mula-mula hanya menangani 4 bayi. Tapi kemudian 16 anak. Dan setelah itu terus berkembang dan bertumbuh akhirnya menangani ratusan anak saudara-saudara. Ini mengingatkan kita pada prinsip kedua dari kerajaan Allah. Yakni dari kecil terus bertumbuh makin besar dan memberkati. Biji sesawi tadinya kecil sekali. Tapi kemudian ditanam, bertumbuh menjadi pohon, menjadi besar. Dan akhirnya bisa menjadi tempat bagi burung-burung untuk bersarang di atasnya. Dari benih yang sangat kecil, tapi kemudian bertumbuh semakin besar dan semakin besar. Nah, saudara, inilah prinsip yang kedua dari kerajaan Allah. Demikian juga kalau saudara dan saya betul-betul hidup di dalam kerajaan Allah, mesti mengalami juga pertumbuhan. Mula-mula memang tampak kecil, tidak ada apa-apanya. Tapi lama-lama karena ada daya kehidupan ilahi yang menumbuhkan kita, kita akan semakin bertumbuh, semakin besar dan semakin memberkati. Biji sesawi tadinya kecil, tapi kemudian menjadi pohon yang memberkati burung-burung. Itu menandakan atau menggambarkan bahwa kita pun juga seperti itu. Tadinya tampak remeh, tampak kecil, tetapi kemudian bertumbuh besar dan kita bertumbuh semakin memberkati. Itulah Panti Asuhan Roslin yang didirikan oleh Pak Budi dan keluarga. Demikian juga saudara, Injil dulu juga tampak sederhana sekali di bagian kecil dari Israel. Tapi sekarang kita melihat Injil menyebar kemana-mana sampai ke seluruh dunia. Besar sekali, memberkati begitu banyak orang. Nah, saudara yang terkasih, itulah prinsip kedua dari kerajaan Allah. Nilai kedua. Mungkin kita bertanya, saudara, apa sebetulnya nilai-nilai hidup yang ditanamkan kepada Panti Asuhan Roslin, kepada anak-anak yang hidup di dalamnya? Dalam wawancara, saudara, Pak Budi menjawab seperti ini, ya. Orientasi atau fokus saya sederhana. Pemberian yang terbaik adalah pendidikan dan kemandirian, bukan gadget, bukan kekayaan, bukan barang-barang mewah. Dengan pendidikan mereka nanti bisa melakukan apa saja dan berkontribusi kemana saja. Jadi saudara, yang ditanamkan adalah pendidikan, ya, bukan kekayaan, bukan kemewahan, bukan gadget, ya, yang sering sekali justru dilakukan oleh orang-orang tua zaman sekarang, ya, membelikan gadget, ya, memberikan kemewahan, memberikan barang-barang yang les dan sebagainya. Tapi tetapi Panti Asuhan Roslin lebih menekankan pendidikan dan juga kemandirian. To be self-sufficient, ya. Mereka diajar untuk mencukupi diri sendiri, mandiri. Kami tidak mau anak-anak itu to be granted. Dapat semua hanya terima tanpa bekerja keras. Kami mengajarkan mereka untuk berusaha dan bekerja sebaik mungkin. Kami beri alatnya, yaitu pendidikan dan vocational training. Pendidikan, training kejuruan sesuai dengan bakat mereka. Dididik sedemikian rupa. Nah, saudara, itulah yang dilakukan di Panti Asuhan Roslin, sehingga mereka betul-betul bisa belajar mandiri, tidak terlalu bergantung pada orang lain. Dan akhirnya saudara, ini menghasilkan buah, karena ada anak yang dari usia 4 tahun yang namanya Gerson, dari 4 tahun sudah masuk di Panti Asuhan itu, dan kemudian tahun 2016 sudah lulus fakultas kedokteran. Ya, mungkin sekarang ya sudah jadi dokter tentunya. Ya. Nah, dari 4 tahun saudara, kalau dihitung-hitung berapa tahun kalau menjadi dokter? 4 tahun jadi dokter, lulus sarjana 22, mungkin ya, 21 ya. Berapa tahun saudara? Cukup lama. Tetapi akhirnya cukup banyak lulusan-lulusan dari sana.
dari kecil, dari anak-anak yang terlantar, yang tidak ada orang tua, yang mungkin tidak dipedulikan orang tua, tapi dididik dengan pendidikan, dengan kemandirian. Akhirnya jadilah orang-orang yang berhasil. Nah, saudara-saudara, panti asuhan ini terus berkembang dan berkembang. Kemudian Pak Budi dan keluarga mendirikan sekolah, namanya Sekolah Roslin. Jadi mengadakan pendidikan. Kemudian juga terus berkembang membangun embung kasih untuk perairan sekitar, semacam waduk, ya, waduk cinta begitu. Bentuknya saudara lihat itu gambar apa? Gambar hati, ya. Karena dengan cinta kasih mereka memberikan waduk itu, ya, dengan sponsor dari perusahaan, dan waduk itu bisa mengairi daerah sekitar. Air cinta kasih, ya, waduk cinta yang memberi berkat pada masyarakat sekitar. Kemudian saudara mulai merintis desa organik di tanah seluas 53 hektar. Jadi ada pertanian, ada perikanan, ada perkebunan dan sebagainya. 53 hektar. Jadi mengubah lahan yang gersang menjadi lahan yang subur. Luar biasa sekali, saudara. Di NTT itu banyak daerah yang gersang, tapi diubah menjadi lahan produktif. Kemudian dalam wawancara mereka merencanakan membangun asrama untuk 1.000 orang. Saudara, ini luar biasa sekali. Dan ini mengingatkan kita, akan prinsip nilai yang ketiga dari kerajaan Allah, yakni makin berdampak luas. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu, 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Nah, saudara, 3 sukat itu 36 liter, sekitar 30 kilogram. Dari sedikit ragi ternyata bisa mengkamirkan 30 kilogram. Kecil tetapi berdampak besar. Dan ini mengingatkan biji sesawi yang tadinya kecil tapi kemudian jadi pohon yang besar memberkati banyak burung. Demikian juga saudara, panti asuhan Roslin, ya, kecil tapi kemudian mulai bertumbuh dan berdampak luas. Nah saudara, ini mengingatkan kita akan prinsip kerajaan Allah, nilai kerajaan Allah yang kita hidupi. Dimanapun kita berada, kita akan memberi dampak yang baik. Bahkan semakin besar, karena ada kuasa Tuhan yang hadir dalam hidup kita, ada kasih Tuhan yang ada dalam diri kita. Saudara mungkin bertanya-tanya, ya, siapakah Pak Budi itu? Ya, Pak Budi ini, saudara, Pak Budi Suhardi adalah seorang pilot yang meraih CNN Hero 2009, menyisihkan 9.000 kandidat dari 100 negara. Dia mendapat penghargaan itu, saudara. Kita bersyukur karena ada orang Indonesia yang dapat meraih CNN Hero tahun 2009. Karena hatinya yang penuh kasih, yang memberkati banyak orang, yang menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Nah saudara, itulah Bapak Budi Suhardi dan keluarga yang menghayati benar akan hidup sebagai warga kerajaan sorga, menerapkan nilai-nilai kerajaan sorga dalam hidupnya. Nah saudara, kita sudah melihat 3 prinsip, 3 nilai. Sekarang kita akan melihat prinsip yang keempat dari kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Yakni dalam Matius 13 ayat 52, karena setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Mungkin kita bertanya apa artinya, saudara, perumpamaan ini. Artinya, saudara, adalah bahwa ahli Taurat itu sudah punya Alkitab perjanjian lama. Kemudian Tuhan Yesus membawa perjanjian yang baru dengan Injilnya. Dan itu merupakan kekayaan yang sama-sama punya nilai yang besar.
Dan perumpamaan ini ingin mengajarkan bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah harta kekayaan yang luar biasa dari kerajaan Allah. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah harta yang utama dari kerajaan Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada lagu yang menggambarkan tentang kitab suci sebagai harta kita yang sangat berharga. Itu dalam Kidung Jemaat 51. Kekayaan kerajaan sorga, saudara, lebih kepada hal-hal yang spiritual. Dalam hal ini Alkitab. Ya. Kekayaan kerajaan sorga melampaui hal-hal yang materi dan fisik. Kekayaan kerajaan sorga adalah kitab suci. Nah, mari kita perhatikan saudara, kekayaan kitab suci ini ya. Ya, mari. Ku dihibur olehnya bila susah dan lelah, dan diajar beriman, atas maut pun ku menang. Saudara, kekayaan yang diberikan kitab suci ada memberikan kita kekuatan, penghiburan ketika kita susah dan lelah. Di tengah pandemi ini kita banyak susah dan lelah, tapi firman Tuhan menghibur kita dan menguatkan kita. Dan firman Tuhan juga mengajar kita untuk selalu beriman kepada Tuhan, bagaikan guru yang terus mengajar kita. Dan firman Tuhan itu memberi kekuatan pada kita untuk mengalahkan maut, mengalahkan dosa-dosa dalam kehidupan kita. Itulah saudara kekayaan kitab suci sebagai harta kita dalam kerajaan Allah. Nah saudara, kekayaan apa lagi? Kita lihat bait yang keempat saudara. Sukacita yang bakal diungkapkan olehnya, kitab suci hartaku tak ternilai hargamu. Saudara, firman Tuhan memberikan kepada kita sukacita yang baka, yang kekal, yang bisa kita terima, yang bisa kita hayati. Nah, saudara, itulah kekayaan kitab suci, harta yang tak ternilai, yang kita bisa dapatkan di dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan sorga. Saya percaya keluarga Bapak Budi Soehardi sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan. Dan mereka sudah diajar firman Tuhan. Sehingga betul-betul menjadi keluarga yang hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Mereka menjadi keluarga teladan dan menjadi keluarga yang memberkati begitu banyak orang. Nah, saudara, itulah nilai yang keempat dari kerajaan sorga, prinsip yang keempat. Sekarang yang kelima, saudara, dan yang terakhir. Adanya penghakiman Allah membuat kita selalu mawas diri. Ini diungkap dalam Matius 13 ayat 47 sampai 48. Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan ke laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Saudara, dalam kerajaan surga ada penghakiman Allah. Karena itu, saudara, kita mesti mawas diri dan selalu rendah hati. Sudahkah saya menjadi ikan yang baik? Atau masih jadi ikan yang jahat? Apakah saya gandum atau saya lalang? Apakah saya domba atau masih menjadi kambing? Ini membuat kita terus mawas diri. Karena, saudara, ada penghakiman Allah. Membuat kita rendah hati, membuat kita selalu mawas diri.
Sebab ada orang-orang saudara yang merasa, Tuhan aku sudah berbuat demi nama-Mu, aku sudah membuat mujizat demi nama-Mu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Merasa mengenal Tuhan, tapi tidak dikenal Tuhan. Karena itu saudara kita harus selalu mawas diri dan rendah hati. Apakah kita sudah hidup benar, betul-betul takut akan Tuhan, hidup dalam firman-Nya, hidup dalam Tuhan Yesus. Kalau saudara dan saya hidup sebagai warga negara kerajaan Allah, mesti hidup betul-betul dalam firman-Nya, di dalam relasi yang erat dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah melihat bagaimana kita hidup sebagai warga kerajaan sorga atau hidup sebagai warga kerajaan Allah. Ada 5 prinsip yang sudah kita dapatkan. Yang pertama, melepas yang berharga untuk mendapat yang lebih atau paling berharga. Yang kedua, dari kecil terus bertumbuh makin besar dan memberkati banyak orang. Dan yang ketiga, berdampak besar bagi sekitar. Memberi dampak pengaruh positif bagi sekitar kita. Dan yang keempat, kitab suci, perjanjian lama dan perjanjian baru menjadi harta kekayaan utama dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, ingatlah ada penghakiman Allah yang membuat kita selalu rendah hati dan mawas diri. Selamat hidup, selamat menjalani hidup sebagai warga kerajaan sorga, warga kerajaan Allah. Dengan prinsip-prinsip yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita tetap berdoa untuk penanganan pandemi, kita tetap berdoa untuk orang-orang yang terlibat di dalam penanganan ini, juga segenap masyarakat tentunya, juga aksi sosial, dompet tanggap COVID-19 untuk membantu saudara kita yang kekurangan. Dan kita juga berdoa untuk gerakan doa kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berdoa di tengah situasi pandemi ini. Biarlah Tuhan memberikan iman, ketekunan, ketabahan pada kami untuk menjalani masa-masa ini. Dan kami yakin Tuhan, Engkau adalah Allah yang berkuasa atas dunia ini. Kami berdoa agar pandemi ini boleh berlalu dengan kuasa dan kasih Tuhan. Berkati juga pemerintah, tenaga medis, segenap masyarakat, biarlah boleh bekerja sama untuk mengatasi pandemi ini. Kami yakin Tuhan yang menolongnya. Kami juga tetap berdoa Tuhan untuk dompet COVID-19 ini agar boleh terus berjalan, agar di tengah situasi seperti ini kami tetap memberkati orang-orang lain. Kami tetap menjadi berkat bagi sesama yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Kami yakin Tuhan, Engkau yang memberkati. Kami juga tetap berdoa ya Tuhan untuk gerakan doa di mana kami setiap malam berdoa bersama-sama untuk memohon rahmat Tuhan agar COVID ini boleh teratasi. Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk kami semua yang harus berada di rumah, melakukan aktivitas-aktivitas dari rumah, Tuhan memberkati. Dan Tuhan, kami berdoa untuk rencana di bulan Agustus, kita tanggal 9 mungkin kami akan belajar, akan memulai ibadah onsite. Kiranya Tuhan juga memberkati seluruh persiapan juga untuk pelaksanaannya. Biarlah Tuhan, baik ibadah onsite maupun online, kami tetap mengandalkan Tuhan sebagai kepala gereja.
Dan biarlah itu semua boleh tetap memberkati dan membangun jemaat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang juga mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mempercayakan kita untuk membagikan kasih-Nya pada yang lain. Saat ini kita diajak memberikan persembahan. Persembahan kita berikan mengingat firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat yang terkasih, untuk saat ini ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk mempersembahkan persembahan kita. Yang pertama, jemaat bisa mempersembahkan dalam amplop tertutup yang dikumpulkan di rumah setiap minggunya, dan kemudian dapat kita serahkan ke gereja pada saat kelak kondisi normal kembali dan kebaktian dapat dilaksanakan seperti semula. Yang kedua, kita bisa mempersembahkan persembahan kita melalui transfer rekening milik GKI Temanggung BCA nomor 15402650000 atas nama Inariati Gunadi. Yang ketiga, jemaat dapat memberikan persembahan langsung melalui kantor gereja pada tiap hari Selasa mulai pukul 10 sampai 15 WIB dan diserahkan kepada Penatua Ratnawati. Mari kita berdoa untuk persembahan. Ya Allah Bapa, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Sebentar ya Bapa, kami akan memberikan persembahan kami, kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku
datang air yang sedap. Pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus pada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Sekarang terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya.